Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Hari ini Minggu 14 September 15 September 2024. Ya, lengkapnya nanti ya. Lengkapnya dari pembahasan ini nanti di Sunday with James Cohen Smith Windsor pada beberapa waktu hari ini ya. Beberapa waktu ke depan hari ini. Jadi nggak usah khawatir. Nah, saya ada ketemu tulisan menarik ya. Yang sekali lagi kita akan bahas ini lebih lengkap nanti ya, beberapa jam dari sekarang di Sunday with James Cohen Smith Windsor yang durasinya lebih panjang nanti insya Allah ya. Yaitu pemimpin itu dipilih bukan dicintai gitu. Nah, berhubung nanti malam adalah kita sudah resmi memasuki tanggal hari kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita tiap tahun memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi menurut saya tuh apa yang membuat orang-orang di Indonesia kebanyakan mengkultuskan tokoh politik gitu ya, karena salah mencintai gitu. Pemimpin itu, pejabat politisi itu dipilih, itu kita beri amanah, bukan untuk kita cintai, apalagi dikultuskan sampai dituhankan. Yang pemimpin itu dipilih, kita beri mandat, kita beri amanah. Pemimpin itu kita berikan kepercayaan, bukannya kita kultuskan. Ini kan karena budaya politik Indonesia ini kan masih feodal. Di mana orang yang punya kuasa itu adalah segala-galanya, bahkan kuasanya melebihi Tuhan. Gitu ya. Saya ini dipilih Gusti Allah ya. Saya ini wakil Gusti Allah di bumi. Saya ini khalifatullah fil ard. Ya, salah mengartikan itu salah mengartikan. Ayatnya betul tapi pengertiannya yang kadang salah, bahkan disalahgunakan. Ya. Makanya kenapa kok kelihatannya saya dan beberapa teman-teman ini kok kayak frustasi gitu loh. Kok melihat demokrasi di Indonesia nih begini amat gitu ya. Apalagi saya kemarin pas live TikTok, ketika saya ngomong saya anti Prabowo Subianto, dibilang ngomongnya kasar. Malah dibully, biar kalah ya kalah aja gitu. Nah ini kan makanya itu yang mendorong kemarin saya nulis. Dulu kalau kritik kepresidenan Jokowi dari 2014-2019 disebutnya kampret. 2019-2024 disebut kadrun. 2024 ya kan dibilangnya anak abah. Kalau kalah ya kalah aja, jagoannya kalah gila gitu kan dan sebagainya. Bukan masalah Ganjar kalah atau Anies kalah, orang jadi gila atau gimana ya. Yang dikritisi itu adalah bagaimana seorang presiden Joko Widodo ya melakukan intervensi, melakukan meddling, cawe-cawe, ikut campur dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 kemarin. Lewat apa coba? Bagi-bagi bansos, kemudian mobilisasi orang-orang, mobilisasi kepala desa, mobilisasi polisi, mobilisasi TNI, bahkan sampai ada rekaman intelijen mengatakan kamu jangan bantu 01, 03, bantu menangkan 02 gitu. Sampai menteri-menterinya Jokowi itu yang bukan dari PDIP, PKB, Nasdem,
eh sama itu apa diturunin semua. Tujuannya adalah untuk memenangkan Prabowo Gibran gitu. Nah ini kan orang-orang yang nggak ngerti apa-apa ini kan terkamuflase seakan-akan oh iya Prabowo Gibran 90 juta 58% itu adalah suara rakyat gitu kan. Padahal bukan. Itu yang disorot oleh publik sampai sekarang, bahkan sampai disorot oleh media asing. Itu disorot media asing. Coba itu bayangin, sampai disorot media luar negeri. Betapa buruknya manuver politik Jokowi di akhir jabatannya. Dan ini yang membuat orang-orang di Indonesia banyak yang marah. Dan bahkan banyak pendukungnya yang kecewa gitu loh. Kecewa kenapa ya? Karena salah mencintai. Jokowi itu bukan untuk dicintai. Ya, kenapa? Dia bukan Tuhan. Yang harus kita cintai itu siapa? Satu, Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mencintai Allah. Cinta Allah kepada kita enggak ada batasnya. Tiada batasnya. Unconditional, tanpa syarat. Kita kalau mau menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka kita harus mencintai Allah tanpa syarat, tanpa batas. Makanya dalam mencintai Allah kita ini harus fanatik. Kayak waktu itu saya pernah bahas ya. Kalau kita berislam, beragama Allah ini, ya kita harus fanatik. Gak bisa gak fanatik. Tapi jangan fanatik buta juga ya. Tapi dalam mencintai Allah kita harus fanatik. Ya. Allah adalah segalanya, jelas. Allah adalah segalanya, jelas. Ya. Cinta kita kepada Allah gak boleh bersyarat, gak boleh ada batas. Dua, siapa yang harus kita cintai? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, manusia paling sempurna yang ada di muka bumi ini, yang tiap hari dihujat dan dicaci maki oleh para pembenci-pembencinya, termasuk yang dulu ngakunya Islam tapi murtad kemudian karena nafsu, karena dikuasai setan. Nah, yang ketiga siapa yang harus kita cintai? Orang tua kita, apalagi orang tua kandung kita yang udah ngelahirin kita, ngedidik kita, apalagi ibu kandung ya, ngelahirin kita, ngebesarin kita ya, ngedidik kita, ngasih kita makan dan seterusnya. Itu juga harus kita cintai ya. Kalau kita udah bisa mencintai tiga ini, cintai Allah, cintai Nabi Muhammad, cintai ibu kandung kita, pasti kita mudah mencintai sesama manusia asal ada batasnya. Lalu kita mudah mencintai tanah air kita. Itu. Yang penting satu, jangan terjebak pada taklid buta. Sebab kalau kita terjebak dalam taklid buta, repot. Sampai bertemu di Sunday with James Consmith Winston.